Lu pernah nggak sih ngelihat gambar monyet yang harganya bisa sampai ratusan juta, bahkan miliaran? Terus lu mikir masa gambar gini doang harganya bisa mahal? Gua juga dulu mikir gitu bro. Nah, biar lu ada gambaran gua bakal kasih sedikit cerita. Jadi ceritanya gini bro, waktu itu gua lagi nongkrong sama temen SMA gua, sebut aja namanya si Aldi. Dia anaknya tech banget, udah ngulik kripto dari tahun 2020. Nah, dia bilang ke gua, kalau dia baru beli NFT, terus gua ngeliat gambarnya. Kayak doodle yang biasa digambar pas lagi bosen di kelas. Terus gua nanya, ini apaan sih? Ngapain lu beli beginian? Terus dia jawab, ini tuh bukan cuman gambar bro, tapi ini NFT. Nah dari situ gua mulai mikir, jangan-jangan gua salah kaprah. Karena NFT tuh emang kelihatannya sepele, tapi konsep di belakangnya dalam banget. Dan ternyata, kita udah sering pakai sistem kayak NFT, cuman lu aja yang nggak nyadar. Kalau diibaratin ini tuh, kayak lu beli ikan cupang di pasar, terus lu lihat ikan cupang di toko ikan yang harganya bisa sampai 100 kali lipat dari ikan cupang lu. Nah, pertanyaannya kenapa ikan cupang yang ada di toko harganya bisa lebih mahal, padahal mereka sama-sama ikan cupang. Nah, yang bikin mahal bukan ikannya tapi kelangkaannya. Semakin susah didapat semakin mahal juga harganya. Begitu juga dengan NFT. Nah, mungkin sampai sini lu mikir, NFT itu kan bentuknya digital. Kenapa nggak di screenshot aja gambarnya? Biar nggak ngeluarin uang. You didn't have to cut me off like that. I could never know we were nothing. I don't even need your love, but you treat me like a stranger, and I feel so loved. Oke, ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan waktu orang baru pertama kenal sama yang namanya NFT. Nah, di sini gue bakal kasih contoh sederhana. Lu tahu lukisan Mona Lisa kan? Lu bisa aja foto lukisannya di museum, tapi foto lu nggak bikin lu jadi pemilik lukisan itu. Orang yang punya sertifikat asli Mona Lisa ya cuma satu, yaitu pemerintah Prancis. NFT juga gitu bro. Gambarnya bisa diambil siapa aja, tapi pemilik aslinya udah tercatat di blockchain. Dan itu nggak bisa dipalsuin. Terus apakah NFT cuma buat pamer doang? Nggak juga bro. Orang beli NFT karena ada fungsinya. Misalnya, NFT bisa jadi akses masuk ke komunitas eksklusif. Kayak tiket VIP buat masuk ke grup Discord, event, atau bahkan proyek-proyek rahasia. Ada NFT yang dipakai di game buat dapetin item langka yang bisa dijual lagi. Bahkan ada seniman yang jual musiknya lewat NFT, jadi mereka bisa dapat duit langsung dari fans, tanpa harus bagi hasil sama label musik. Kalau dianalogin gini bro, NFT tuh kayak kartu member, yang bentuknya digital dan bisa dilacak kepemilikannya secara global. Nah, sampai sini lu mungkin mikir, terus kalau harganya mahal, emang siapa yang mau beli? Nah, banyak orang yang mikir kayak gini. Emang kelihatannya kalau dari luar NFT itu kelihatan absurd. NFT itu kayak barang koleksi tapi versi digital. Dan orang yang beli bukan cuman kolektor biasa, tapi ada investor, komunitas, dan fans berat dari seniman digital. Jadi harganya ditentukan sama beberapa faktor kayak seberapa langka dan uniknya NFT-nya. Siapa yang bikin NFT-nya? Seberapa berpengaruh komunitasnya? Dan apakah ada fungsi atau utility yang ditawarin? Contohnya, NFT Bored Ape Yacht Club bisa mahal banget karena ada komunitas eksklusifnya. Bahkan artis-artis dunia kayak Eminem, Snoop Dogg, sampai Justin Bieber beli. Jadi bukan cuma karena gambarnya doang, tapi akses sosial yang lu dapet juga gede. NFT juga gitu. Nilainya bukan cuma dari apa yang kelihatan, tapi dari apa yang ada di baliknya. Nah, sekarang kita bahas pelan-pelan. Yang pertama ada faktor kelangkaan. Bayangin lu gacha di game, terus lu dapet skin langka yang cuma 0,01% orang bisa punya. Lu pastinya bakal ngerasa spesial kan? Nah, di dunia NFT, itu juga ngaruh ke harga. Yang kedua, ada yang namanya komunitas dan social proof. NFT itu bukan cuma soal barang digital, tapi juga soal masuk ke lingkaran sosial yang tertentu. Lu tahu nggak, orang yang punya NFT Bored Ape bisa masuk ke grup eksklusif. Bahkan ada acara offline-nya, ada kolaborasi brand, sampai networking bareng orang-orang tajir dan terkenal. Jadi, buat beberapa orang, beli NFT itu kayak beli akses ke klub elit. Ketiga, faktor hype dan spekulasi. Nah, ini yang sering bikin harga NFT melambung gila-gilaan. Ada banyak yang beli bukan karena suka karyanya, tapi karena mikir, gua beli sekarang, besok bisa gua jual lebih mahal. Ini tuh ibarat kayak orang beli tanah di pinggiran kota.
belum banyak yang lihat potensinya, tapi begitu rame, harganya bisa naik 5 kali lipat. Sama kayak NFT yang dulu cuma $200, sekarang bisa jadi $200.000 karena udah viral. Keempat, ada yang namanya manfaat atau yang biasa dikenal sebagai utility. Ada juga NFT yang nggak cuma dipajang, tapi bisa dipakai buat dapat manfaat tertentu. Contohnya, ada musisi yang rilis lagu eksklusif lewat NFT. Lu yang beli bisa dengerin duluan sebelum rilis publik. Bahkan kadang dapat akses ke konser pribadi atau merchandise terbatas. Yang terakhir, NFT bisa mahal karena ada nama besar di baliknya. Lu tahu Beeple? Seniman digital yang jual karya NFT-nya seharga $69 juta. Gila nggak tuh? Tapi dia bukan orang sembarangan. Karyanya udah terkenal di dunia seni digital sebelum era NFT. Jadi begitu dia masuk ke dunia NFT, langsung dihargai setinggi itu. Terus, apakah semua NFT itu mahal? Nggak juga. Justru sekarang banyak banget NFT yang nilainya udah anjlok. Kenapa? Karena nggak semua punya nilai yang kuat di baliknya. Ada yang cuman ikutan tren doang, tanpa komunitas, tanpa fungsi, dan nggak ada uniqueness. Itu kayak lu beli jaket Supreme KW mungkin kelihatannya sama, tapi value-nya nol. Jadi jangan anggap semua NFT pasti mahal. Yang mahal tuh karena ada kombinasi faktor, kelangkaan, komunitas, fungsi, branding, dan kadang hype. NFT tuh kayak sneakers limited edition. Ada yang harganya ratusan ribu, ada juga yang bisa miliaran. Tapi kenapa bisa beda jauh? Biasanya ini terjadi karena ada beberapa faktor seperti jumlah yang terbatas, fans yang royal, dan juga muncul di event gede atau dipakai sama orang terkenal. NFT mahal bukan karena dia digital, tapi karena ceritanya, fungsinya, dan komunitasnya. Gue punya pertanyaan buat lo. Kalau lo bisa bikin NFT, lo mau jual di harga berapa? Dan apa alasannya? Tulis aja di komen gue, pengen lihat pendapat lo. Oke, sekarang kita udah tahu apa itu NFT, kenapa bisa mahal, dan gimana cara kerjanya. Tapi pertanyaan berikutnya yang sering muncul. NFT ini beneran masa depan atau cuma tren sesaat doang? Lu mikir gini, pasti ngelihat banyak NFT yang harganya hancur. Proyeknya mangkrak, dan orang-orang yang dulunya heboh sekarang malah ngilang. Tapi, gua mau ajak lu lihat lebih luas. NFT itu bukan cuma gambar doang. Yang bikin banyak orang salah paham adalah karena mikir NFT itu, ya, gambar lucu-lucu doang. Padahal sebenarnya, gambar itu cuma media. Teknologi di balik NFT lah yang bikin revolusioner. Bayangin gini, sertifikat rumah bisa jadi NFT biar nggak bisa dipalsuin dan gampang dijual belikan. Ijazah sekolah bisa jadi NFT, jadi nggak ada lagi ijazah palsu, karena semua terdaftar di blockchain. Tiket konser, keanggotaan gym, sampai langganan streaming pun bisa pakai NFT, langsung nyambung ke sistem, dan nggak bisa diduplikat. Dan ini bukan halusinasi bro, ini udah mulai kejadian. Beberapa universitas luar negeri udah nyoba kasih ijazah via NFT. Brand-brand besar juga udah bikin loyalty card berbasis NFT, bukan sekadar kartu poin, tapi bisa dijual dan ditukar. Bahkan Nike udah beli perusahaan NFT buat jual sneakers digital yang bisa dipakai di metaverse. Jadi NFT itu bisa diibaratin sebagai sertifikat kepemilikan digital. Gue mau ulangi lagi, NFT itu bukan tentang gambarnya, tapi tentang kepemilikan digital. Di dunia yang semua serba online, gimana cara buktiin kalau ini punya gua? Jawabannya, pakai NFT. Itu sebabnya teknologi ini punya potensi panjang, bukan cuma tren dadakan. Tapi ya emang, kayak teknologi baru lainnya, di awal pasti rame banget sama proyek asal-asalan, orang FOMO, sampai penipuan juga ada. Sama kayak zaman awal-awal internet, masih liar, belum stabil, tapi akhirnya jadi kebutuhan harian. Terus, gimana kalau gue pengen mulai, tapi masih takut salah langkah? Itu bagus bro. Karena lu takut salah langkah, lu pasti bakal pelajari dulu teknologinya, jadi lu nggak akan FOMO. Nah, sebagai gambaran, gue bakal kasih step by step dasarnya. Pertama, lu harus pelajari dulu projectnya, jangan asal beli. Serius, ini penting banget bro, karena banyak orang yang menyesal gara-gara beli NFT karena nggak tahu projectnya. Padahal tiap NFT punya cerita dan nilai sendiri. Baca dulu tentang projectnya. Lihat siapa yang bikin, fungsinya apa, komunitasnya aktif nggak, dan roadmapnya jelas atau enggak. Ibaratnya lu mau beli baju. Masa iya beli yang harganya jutaan tanpa lihat bahannya dulu? Yang kedua, coba join komunitasnya. NFT itu hidup banget di komunitas.
Coba join Discord atau Twitter yang sekarang udah ganti nama jadi X dari project yang menarik. Lihat interaksinya, cara mereka ngobrol, apakah vibes-nya sehat atau malah toksik. Dari situ lu bisa belajar banyak tanpa keluar uang. Nah, kalau lu udah siap untuk beli NFT, lu butuh wallet kripto kayak MetaMask buat mulai. Tapi ingat, jangan asal klik link atau kasih seed phrase ke siapapun. Kalau lu kasih, itu sama aja kayak lu ngasih PIN ATM lu ke orang asing. Gue saranin, belajar dulu cara pakai wallet di testnet atau network kecil. Anggap aja kayak nyoba trial dulu sebelum beneran belanja. Terakhir dan paling penting, jangan anggap NFT itu mesin cuan instan. Ada yang untung besar, tapi lebih banyak yang rugi karena nggak ngerti atau cuman ikut-ikutan. Masuk ke dunia NFT itu kayak masuk hutan. Lu bisa nemu buah manis, tapi lu juga bisa nemu buah beracun. Nah, sampai sini, lu mungkin mikir, terus NFT itu cocok buat siapa? NFT itu cocok buat seniman digital yang pengen jual karyanya secara langsung ke fans, kolektor yang suka ngumpulin barang unik, dan konten kreator yang pengen bikin komunitas eksklusif. Tapi kalau lu cuman pengen ikut-ikutan tanpa tahu ngapain, mending tahan dulu. Karena rasa kecewa itu jauh lebih besar dari rasa penasaran lu. NFT itu bukan sulap, tapi juga bukan scam kalau kita ngerti konteks dan manfaatnya. Ini teknologi yang bisa ngebuka jalan baru buat kepemilikan digital. Dari seni, musik, game, sampai akses komunitas. Dan ingat, teknologi itu netral. Yang nentuin jadi positif atau negatif itu cara kita gunainnya. Nah, itu aja untuk video kali ini. See you in the next video.